Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bu Nani setelah anak-anak libur 2 hari ya. Apa kabar anak-anak? Semoga anak selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan belajar masih di tema 2 tentang kegemaranku. Mari kita mulai belajar dengan gemar membaca. Wah, tentu anak-anak selama libur membaca ya. Membaca itu bisa saja buku cerita, koran, majalah, atau komik misalnya. Boleh-boleh saja ya. Yang penting anak-anak sikap membacanya harus benar. Duduk tegak, kemudian batas pandang mata dengan buku harus ada jarak ya, paling sedikit 30 cm. Masih ingat kan ya? Baik anak-anak, mari kita mendengarkan cerita guru. Ayo dengarkan ya, duduknya yang rapi. Ibu pandai bercerita, cerita ibu banyak sekali. Menjelang tidur, ibu bercerita. Ibu pulang dari pasar. Ibu melihat pengemis. Pengemis itu jalannya sempoyongan. Lalu pengemis itu jatuh di pinggir jalan. Ibu menghampiri dan menolongnya. Orang itu lemah sekali. Badannya sangat kurus. Bibirnya pucat. Ibu lalu membeli nasi bungkus. Tidak lupa membeli teh hangat ya. Nasi dan minuman diberikan kepada pengemis. Pengemis itu makan dengan lahap. Beberapa saat kemudian wajah pengemis itu ia pun mampu berbicara. Ia bernama Usu. Ia tidak punya rumah dan tidak punya keluarga. Suatu hari, ibu bertemu Usu. Badan Usu sekarang gemuk. Ia pun sudah bekerja. Usu berterima kasih kepada ibu. Oke, ya sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini, mari kita dengarkan sekali lagi ceritanya ya nak. Ibu pandai bercerita, cerita ibu banyak sekali. Menjelang tidur, ibu bercerita. Ibu pulang dari pasar, ibu melihat pengemis. Pengemis itu jalannya sempoyongan. Lalu pengemis itu jatuh di pinggir jalan. Ibu menghampiri dan menolongnya. Orang itu lemah sekali. Badannya sangat kurus, bibirnya pucat. Ibu lalu membeli nasi bungkus, tidak lupa membeli teh manis hangat. Nasi dan minuman diberikan kepada pengemis. Pengemis itu makan dengan lahap. Beberapa saat kemudian, wajah pengemis itu mulai memerah. Ia pun mampu berbicara. Ia bernama Usup. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Suatu hari, ibu bertemu Usup. Badan Usup sekarang gemuk. Ia pun sudah bekerja. Usup berterima kasih kepada ibu. Nah, sekarang jawab pertanyaannya. Anak-anak kan sudah mendengarkan ceritanya ya. Nah, mengapa Usup lemah sekali? Ayo ingat-ingat dari bacaan tadi, dari cerita tadi, mengapa ya Usup itu lemah sekali? Iya, karena Usup belum makan ya. Pertanyaan selanjutnya,
Mengapa bibirnya pucat? Jawabannya masih tetap karena belum makan. Yang ketiga pertanyaannya, mengapa badan Usep kurus? Jawabannya karena jarang makan. Ya. Pertanyaan keempat, apa yang diberikan ibu kepada Usep? Ayo ingat-ingat dulu. Ibu itu memberikan apa ya kepada Usep? Betul, nasi bungkus dan teh manis hangat atau nasi bungkus dan teh hangat. Selanjutnya, mengapa badan Usep menjadi gemuk? Badan Usep menjadi gemuk karena sudah bekerja dan makannya teratur. Dari bacaan tadi, dari cerita tadi, diperjelas atau sangat ditekankan bahwa kita ini membutuhkan makanan. Coba siapa yang tahu untuk apa sih kegunaannya makanan untuk tubuh? Mengapa kita harus makan? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa gunanya makanan untuk tubuh? Ayo. Oke, gunanya makanan untuk tubuh yaitu 1, untuk menambah tenaga. Ya, untuk menambah tenaga. Yang kedua, ayo coba, untuk pertumbuhan sehingga kita menjadi besar, dari kecil menjadi besar ya. Yang ketiga, untuk menambah menjaga kesehatan kita. Kalau kita makan, kita punya tenaga. Kemudian pertumbuhan kita tidak terganggu. Makanya tubuh kita menjadi sehat. Dan bagaimana kalau kita tidak makan? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak makan? Atau kita tidak memakan makanan yang sehat? Apa yang terjadi untuk tubuh kita? 1, badan akan bagaimana? Badan akan lemah. Yang kedua apalagi? Coba selain dari badan lemah. Betul, mudah sakit. Apalagi? Selain badan lemah, mudah sakit, ya tidak ada kurang bersemangat. Anak-anak tahu kalau sebelum makan dan sesudah makan. Kalau sebelum makan perut sakit, badan lemas, main tak mau. Tapi kalau sudah makan, diajak main sama teman, ayo semangat untuk main. Ya, apa badannya sakit? Tidak, kalau makanannya sehat, kita akan sehat. Ya, semangatnya akan tinggi dalam segala pekerjaan, dalam segala kegiatan. Nah, tadi Bu Guru sudah bercerita. Sekarang mari kita belajar membaca. Ya. Di sini Lani akan membaca sebuah buku yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Apa si putih itu ya? Mari kita lihat si putih itu siapa. Oh, sudah terjawab. Siapa si putih itu? Baik anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Si putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar.
Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Tuh, rugi kan ya anak-anak? Kalau kita tidak bisa membaca, kemudian kita tersesat, wah bahaya tuh, bisa kemana saja kita pergi. Tidak selamanya kita bertanya sama orang akan menjawab. Dan tidak selamanya jawabannya juga benar. Karena pengetahuan orang juga berbeda. Mungkin yang kita temui orang yang baru juga lewat ke daerah itu, sehingga dia tidak menjawab dengan pasti. Makanya anak-anak harus bisa membaca. Belajar membaca terus ya di rumah. Sedikit-sedikit saja, lama-lama anak-anak menjadi lancar. Ya. Nah, kalau anak-anak suka membaca apa saja? Ada yang suka membaca buku pelajaran? Oh, itu mah tentu ya. Tiap hari buku pembelajaran itu selalu dibaca sama anak-anak. Ya, apalagi buku yang anak-anak baca. Iya, boleh majalah, apalagi koran, betul. Komik, iya, betul. Jadi membaca itu tidak hanya dari satu buku saja. Banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca dan banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Ya, mari kita lihat. Nah, seseorang akan bisa membaca dari berbagai bacaan. Contohnya, nah dari koran, mungkin ayah atau bunda suka membaca koran di rumah. Nah, apa salahnya sih anak-anak ikut membaca sama ayah, atau tunggu ayah bunda selesai membaca, pinjam korannya. Ayah, bunda, apa sih isinya di koran ini? Menceritakan tentang apa? Wah, ayah akan senang atau bunda akan senang. Maka diberikannya koran itu sama anak-anak dan anak-anak baca. Ya, jadi anak-anak akan mengetahui apa bacaan yang ada dalam koran. Pengetahuan apa yang akan kita dapat. Nah, nanti kita akan mendapatkannya. Kemudian, nih, wah, senang ya anak-anak di SDBPI. Tiap hari Jumat biasanya kita mengadakan membaca bersama ya. Membaca bersama itu ada membaca Asmaul Husna, kemudian membaca cerita-cerita. Tetapi di awal bulan, setiap hari Jumat awal bulan, kita semua dikumpulkan di lapangan membaca buku cerita. Dan siapa yang berani mengemukakan ceritanya akan dapat hadiah. Yuk kita lomba-lomba belajar membaca ya. Nah, ini anak-anak sedang membaca majalah. Banyak ya majalah anak-anak. Ada majalah Bobo, ada si Kuncung, ada lagi yang lainnya. Banyak sekarang majalah pada bermunculan ya nak. Nah, ini sedang membaca apa ya nih? Tekun sekali. Coba lihat. Dia sedang baca buku cerita. Senang ceritanya. Mungkin anak-anak ada yang suka membaca ya. Oke, Bu Nani mau dong mendengar anak-anak bercerita. Nah, apalagi selain dari buku cerita? Wow, keren, banyak sekali bacaannya ya. Nah, ini bisa juga anak-anak membaca komik ya. Yang Bu Nani katakan tadi. Nah, ini adalah buku kalian, buku kegemaranku. Ya, oke. Kita ini belajar banyak sekali ya. Selain daripada membaca koran, membaca majalah, buku cerita, komik, dan kegemaranku, juga bisa dengan cara lain loh membaca. Sambil menonton kita baca, akhirnya kita pengetahuannya bertambah ya. Iya betul anak-anak. Nah, sudah mendengarkan cerita, sudah membaca
bersama-sama. Coba sekarang yuk baca yang tegas, yang keras, yang jelas dari bacaan di sini ya. Jangan sekali tapi harus berulang-ulang. Ayo sama-sama. Buku. Ya, sekali lagi. Buku. Apa nak? Buku. Terdiri dari huruf apa saja buku? B, U, K, U. Buku. Oke, lanjutkan. Nah, judul. Apa nak? Judul. Sekali lagi. Judul. Terdiri dari huruf J, U, D, U, L. Kita baca judul. Selanjutnya, gambar. Gambar. Sekali lagi. Gambar. Huruf apa saja nak? G, A, M, B, A, R. Kita baca bersama-sama. Gambar. Selanjutnya, sampul. Sampul. S, A, M, P, U, L. Sampul. Lanjut, lembar. Lembar. Apa nak? Lembar. Selanjutnya, penulis. Ayo nak. Penulis. Hurufnya terdiri dari P, E, N, U, L, I, S. Penulis. Nah, terakhir, halaman. Ayo sama-sama. Halaman. Terdiri dari huruf H, A, L, A, M, A, N. Bacakan. Halaman. Nah, sekarang amati pola gambar yang ada di layar. Baris pertama, coba anak lihat yang dilingkarin itu adalah gambar bola. Bolanya itu dari bola kecil, bola sedang, kemudian bola besar. Selanjutnya coba lihat lagi. Kecil, bola besar, salah hit. Kecil, bola sedang, bola besar. Yang ketiga, kecil, bola sedang, bola besar. Nah, pola ini menunjukkan dari apa ya? Dari ukuran kecil, sedang, besar. Nah, sekarang baris yang kedua, nak. Ada tabung berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning. Kelompok kedua, biru, merah, kuning. Kelompok ketiga, biru, merah, kuning. Jadi baris kedua ini polanya berdasarkan warna. Kalau di baris pertama berdasarkan ukuran dari kecil, besar. Betul nggak nak? Oh, bukan. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Baris yang kedua, biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Jadi pola gambarnya berdasarkan warna. Yang pertama biru, yang kedua merah, yang ketiga kuning. Sama diikuti terus seperti itu ya. Sekarang baris yang ketiga, coba amati apa saja sih itu? Oh iya, itu buku, Bu.
sampingnya pensil, terus buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, polanya ini yang ketiga, pola gambarnya berdasarkan apa? Coba lihat. Ada yang bisa berdasarkan jenis benda, ya. Jadi pola gambar itu macam-macam, nah. Ada yang berdasarkan ukuran, ya. Ada yang berdasarkan warna, biru, merah, kuning, balik lagi biru, merah, kuning, balik lagi biru, merah, kuning. Dan yang ketiga ada yang berdasarkan jenis benda. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, ya, jadi anak-anak paham ya? Dalam pola gambar itu bisa berdasarkan ukuran dalam gambar yang sama, bisa berdasarkan warna, urutan warna, dan bisa juga berdasarkan jenis benda. Jadi anak-anak harus melihat dulu polanya itu seperti apa. Apakah warna, apakah ukuran, ataukah jenis benda. Ngerti anak-anak? Oke, kalau sudah mengerti kita akan latihan ya. Coba amati gambar di sini. Baris pertama, coba lihat sama anak-anak. Nomor 1, bintang ukuran kecil. Yang kedua, bintang ukuran sedang. Yang ketiga, bintang ukuran besar. Sekarang lihat kelompok 2. Bintang kecil ada? Ada. Yang kedua tidak ada, kosong. Yang ketiga ada gambar besar. Tapi coba lihat di kelompok 3. Ada tidak? Iya, kelompok 3 komplit. Sama dengan kelompok 1, ada bintang kecil, ada bintang sedang, ada bintang besar. Berarti yang tidak ada di kelompok 2 itu yang mana ya? Yuk kita lengkapi. Kira-kira yang mana ya? Coba nak. Nah, bintang ukuran sedang yang tidak ada dalam kelompok 2. Ya? Oke, sekarang lihat nomor 2. Ada bangun berbentuk opal. Bangun datar berbentuk opal. Yang kedua berbentuk persegi panjang. Yang ketiga berbentuk apa nak? Iya, segitiga. Coba lihat kelompok kedua. Sama tidak ya urutannya? Opal, persegi panjang, segitiga. Nah, kelompok ketiga tidak ada. 1. Yang mana kira-kira yang tidak ada? Yuk amati dari kelompok pertama. Coba lihat. Adakah komplit? Nah, sekarang lihat di kelompok 3. Tidak ada apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kita samakan dengan Bu Nani. Iya, yang tidak ada itu opal, ya, bentuk opal. Nah, sekarang nomor 3 nak. Nomor 3 ada tabung. Kemudian setelah tabung, gambar apa itu nak? Balok. Apa lagi? Balok. Dan yang terakhir, tabung. Jadi polanya itu tabung, balok, balok, tabung. Nah, coba sekarang kelompok yang kedua. Mana yang tidak ada? Coba amati sama anak-anak. Ayo, mana yang tidak ada? 1 yang tidak ada. Yang mana ya? Iya, ada yang mau menjawab nih. Betul, yang tidak ada itu adalah balok, ya. Jadi sekarang sama kan polanya? Tabung,
Sama kan? Iya. Kemudian balok. Betul. Kemudian balok lagi. Dan terakhir tabung. Nah, sekarang coba lihat di gambar yang keempat. Yuk kita lihat. Nah, yang keempat. Di sini ada gambar tabung. Coba yang pertama berwarna putih. Yang kedua berwarna abu. Dan yang ketiga berwarna hitam. Kelompok 2 ada yang tidak ada. Coba samakan kelompok 1 dan 3. Sama tidak ya kelompok 1 dan 3? Sama. Kelompok 2 berarti mana yang tidak ada? Ayo, siapa yang duluan? Oke, yang tidak ada adalah tabung yang warna hitam. Betul. Wah, udah pada pandai ya anak-anak. Nah, sekarang ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak, yaitu anak-anak harus mengerjakan buku tema kedua, ya, atau tema kegemaranku di halaman 166, 167, 177, 179, 183, dan 184. Ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, dan jangan lupa anak-anak harus membaca ya. Bolehlah anak-anak membaca satu buku cerita. Ceritakan sama Bu Nani. Bu Nani ingin sekali mendengar suara kalian. Sudah rindu nih dengan suara kalian, Bu Nani. Ya, boleh. Baca ceritanya Bu pendek. Boleh yang pendek juga. Yang penting anak-anak dapat mengemukakan ya. Dapat mengungkapkan kembali cerita yang anak-anak baca. Wah, kalau anak-anak bisa hebat berarti ya anak-anak sudah bisa menyimak apa yang dibacanya. Anak-anak, rupanya sampai di sini dulu pertemuan dengan Bu Nani ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Bu Nani sangat menunggu tugas anak-anak. Jangan sampai tidak masuk tugasnya ya. Nah, dan bagi anak-anak yang masih ada bolong-bolong tugasnya, tolong dikerjakan ya. Tidak boleh malas, harus mengikuti aturan ayah, bunda, dan aturan dari sekolah. Semangat terus anak-anak. Semoga ilmu yang diberikan dapat anak-anak terima dengan baik dan anak-anak dapat paham apa yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan belajarnya yang baik, yang hebat. Sampai jumpa anak-anak. Bertemu lagi besok ya dengan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.